Selamat pagi Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini hari Kamis 12 Januari 2023. Di pagi ini kita akan mencoba kembali melihat bagaimana kondisi terkini dari emas dari XAU USD. Sebelum kita masuk jauh lebih detail kita melihat, ya kita akan coba untuk melakukan evaluasi satu hari kemarin di tanggal 11 Januari. Kita akan lakukan evaluasi ya, bagaimana yang sudah kita lakukan kemarin, adakah yang bisa kita dapatkan peluangnya. Dari sisi sell stopnya dulu ya. Dari sisi sell stopnya kita di pagi hari ada dapat sekitar 220 ya. Kalau tidak sempat di close, tentu yang kita lakukan adalah melakukan recovery, melakukan batasan resiko. Bahkan ketika tersentuh, sudah kita sampaikan berulang kali, ada banyak cara untuk menentukan batasan resiko kita sesuai style masing-masing. Bisa dengan cut loss, bisa dengan stop loss, bisa dengan switching, bisa dengan menggunakan averaging. Semuanya adalah bagian dari pilihan kita untuk bisa melakukan recovery. Kemudian bergerak ke atas, di sana ada level psikologisnya ya, sempat naik sedikit ya, artinya sempat mencoba untuk breakout, tetapi sekali lagi di area puncaknya selalu ditolak ya, sempat bergerak naik dan ditolak. Dan bahkan kita juga sudah menyampaikan dengan video penjelasan kemarin saat dimana harga itu mencapai tertingginya, kemudian sudah terbentuk banyak rejeksi di sana, ada konfirmasinya, kemudian akan mulai berbalik sampai di mana bahkan kita hanya mentargetkan sampai di kisaran retracement-nya ya. Tetapi ternyata ada pergerakan, ada dorongan yang jauh lebih kuat sampai mendekati level psikologisnya yang paling bawah, berada di warna kuning ya, dan mulai ditolak ya, dengan rejeksi yang panjang, tentu menjadikan kekuatan buyer ini muncul dengan lebih kuat ya, apalagi dengan dominan oleh buyer di sana. Bergerak naik lagi mendekati level di atasnya, kemudian terhenti, balik lagi sampai ditutup dengan posisi di sekitaran bukaan pagi. Itu artinya satu hari kemarin punya kekuatan yang sama atau seimbang, sehingga bergerak naik turun pun mendekati sama atau berada di area range yang sama. Kemudian kalau kita lihat dengan time frame yang besar ya, di time frame D1, satu hari kemarin itu terbentuknya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di time frame D1, maka kita akan menemukan satu bentuk pola candle yang namanya doji. Di mana pola ini kalau kita lihat pergerakan naik dan turunnya berada di keseimbangan yang sama, sehingga ini menjadi keputusan yang ragu-ragu, menjadi keputusan yang tidak meyakinkan. Artinya ragu dengan naik dan turunnya. Sehingga untuk memastikan apakah akan jauh lebih kuat lagi ke atas atau bahkan sebaliknya, tentu kita membutuhkan satu konfirmasi lagi. Kalau kita menggunakan time frame daily ya. Kalau dari tren memang bergerak naik
luar biasa. Kalau dari sisi tren kecenderungan masih bergerak naik ya, tetapi jangan lupa dari pergerakan naik ini ada banyak sekali level psikologis di sana, banyak sekali penolakan. Banyak sekali penolakan, termasuk yang terakhir yang kemarin ya. Sehingga ini tentu menjadikan tahanan yang cukup kuat ya. Ketika berada di area level ini banyak penolakan dan mulai berbalik, tentu nanti bisa mengindikasikan sementara akan bergerak koreksi dulu. Namun sebaliknya ketika jauh lebih kuat melewati levelnya, jauh lebih kuat melewati area resistennya, maka tentu berpotensi akan bergerak naik lagi. Sampai di mana? Sampai mendekati level di atasnya, sampai mendekati resisten di atas yang lebih dekat lagi. Ini kalau kita melihat dari kacamata yang lebih luas di time frame D1, sehingga ketika pagi seperti ini sudah dibuka dengan posisi bullish ya, maka jangan terkecoh dulu, karena tidak menutup kemungkinan hanya bersifat sementara untuk pada akhirnya nanti akan koreksi ya. Dari sisi pola memang kecenderungan masih bergerak naik ya. Sekali lagi kecenderungan masih bergerak naik ya. Tetapi dari beberapa hari terakhir pergerakan masih dibatasi di area yang sama, sehingga ini masih disebut dengan area sideways atau konsolidasi. Sebelum keluar dari zona ini, maka nanti akan bergerak di antara high dan low-nya sampai breakout di antaranya. Kemana breakoutnya? Ya dua-duanya punya potensi ya. Kalau kita melihat dari pola misalkan ya, ada yang menggambarkan polanya seperti ini. Kemudian ini datar ya, ya bisa saja. Namanya juga membuat satu pola ya, dicocok-cocokkan. Nanti setelah ini balik lagi naik gitu ya. Ya bisa saja, semuanya itu boleh kita lakukan dan punya potensi yang sama. Bergerak naik pun punya potensi, termasuk bergerak turun pun punya potensi. Ya, bergerak turun pun juga nanti punya potensi karena masih berada di wilayah konsolidasi. Nanti akan breakout di antaranya. Bahkan seperti ini pun berpotensi, bergerak turun seperti ini pun bisa. Oke. Namun demikian tentu perlu kita pahami ya, bergerak turun tidak serta-merta langsung menembus level kuatnya di sana. Sesuaikan dengan range, sesuaikan dengan kemampuan pergerakan harian secara rata-rata. Kalau kita lihat tertinggi dari pergerakan hariannya berada di 6 Januari ini, maka ketika dia bergerak turun pun ya kira-kira hanya sampai di sini. Ini dalam kondisi sudah ekstrim dengan kekuatan yang luar biasa. Demikian juga bergerak naik, ini juga potensi ada ya, masih bisa potensinya hingga di angka sekian. Sehingga yang kita lakukan nanti adalah selalu mengupdate kondisi harga terkininya dengan melihat ciri-ciri yang terbentuk, dengan melihat pola-pola yang terbentuk, dengan melihat karakter candle yang terakhir yang terbentuk. Contoh seperti ini ya. Ditutup dengan posisi hijau pun tidak menjamin akan bergerak naik lagi. Meskipun seolah-olah kelihatan momentumnya ya, bullish kelihatan di sana. Ya, tetapi jangan lupa berada di area konsolidasi, masih berpotensi untuk naik dan turun. Nah, tentu
Meskipun konsolidasi, kita juga bisa manfaatkan space di atas, space di bawah di antaranya ya. Sehingga kita bisa taking profit lebih awal. Baru setelah nanti breakout di antara support dan resistennya, kita fokus lebih intens di sana. Kita bisa manfaatkan lebih baik dengan lebih meyakinkan di sana. Baik, kita akan coba untuk menempatkan saja ya. Nanti selanjutnya kita bisa lakukan evaluasi dan koreksi saat pergerakan mulai terbentuk candle-candle berikutnya. Yang ada saat ini bullish masih dominan. Ya, kita bisa saja memanfaatkan peluang buy-nya saat dia mulai bergerak naik. Ya. Tentu sudah melewati levelnya. Sudah melewati levelnya di sana. Masih cukup peluang untuk bergerak sampai mendekati puncaknya, masih cukup jauh. Sehingga target hanya 500 sampai 700 itu masih tercapai ya. Kita tempatkan di sana dengan buy stopnya. Buy stopnya di 1879 poin sekian ya. Kemudian sell stop kita tempatkan di bawah level psikologisnya hari ini di 1873. Ini sell stopnya di 1873 dengan target nanti mendekati level psikologisnya. Ini masih cukup panjang. Oke, kita ambil yang terdekat saja dulu. Untuk selnya kita tempatkan di sini. Ya, targetnya kita tempatkan di kisaran ini harga 1870 atau sekitar 3, sekian, 3 poin sekian. Kemudian dari pergerakan ini ya, dari pergerakan ini kita bisa memanfaatkan peluang koreksinya ya. Sampai di sana berapa pergerakannya, cukup dekat ya. Kita tempatkan yang agak jauh untuk koreksinya. Kita bisa manfaatkan untuk koreksi di 1860 ya, dengan buy limitnya 1860.92. Ini tidak harus kita buy limit, tidak harus sell stop. Maksud saya kita hanya membuat satu pemetaan kecilnya saja. Selanjutnya nanti kita bisa mengikuti dari update-nya. Breakout di sana bisa kita manfaatkan, memantul di sana bisa kita manfaatkan. Tentu di wilayah-wilayah penting itu kita bisa melihat apakah karakter yang terbentuk di ujungnya itu mengindikasikan market akan bergerak lanjut atau bahkan akan berbalik. Di posisi atas ya kita lihat ya, buy stopnya kita masih tempatkan di sana, mengingat di sebelah kiri cukup jauh. Kita coba untuk di time frame D1 ya. Di time frame D1 ini sebenarnya juga sangat beresiko ya. Kita memanfaatkan yang di atas di 1879 ini kita oke. Kemudian di atas lagi ya. Di atasnya lagi kita tempatkan untuk koreksinya.
Koreksinya kita tempatkan di sana dengan sell limit di 1895.74. Sementara di puncaknya di sini kita juga nanti bisa manfaatkan, tetapi karena cukup kecil ya, masih berada di area konsolidasi, termasuk di wilayah ini berada di area konsolidasi. Bagi saya ketika di area ini meskipun ada potensi bergerak lagi lebih kuat, tetapi kita bisa perhatikan di ujungnya di sana dengan melihat karakter candle yang terbentuk di sana, sehingga kalau misalnya ada potensi untuk berbalik selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan, sehingga kita di posisi ini di area ini bisa menempatkan koreksinya dengan sell limit, termasuk di bawah dengan bisa memanfaatkan buy limitnya. Ini kita bisa menempatkan di sini dengan sell limit di 1885.96. Demikian juga yang di bawah kita bisa menempatkan buy limit di 1867.19 ya. Selanjutnya nanti ketika ternyata tersentuh dan tidak ada tanda-tanda market berbalik, tidak ada indikasi apapun di ujungnya kecuali momentum, maka jangan lupa untuk selalu memperhatikan resikonya, untuk selalu mempersiapkan simulasi bagaimana recovery-nya, karena itu yang paling penting. Apakah sell ini akan nanti bergerak turun atau naik? Kalau kita sudah siap semuanya, maka trading akan menjadi nyaman, menjadi lebih aman. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu dan kita akan coba nanti evaluasi berikutnya. Kalau ada yang cukup berpotensi dan berpengaruh, kita nanti akan share bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.